hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas Uber Cup, nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas Thomas Cup dong. Kalau lihat Thomas Cup harusnya lebih diuntungkan, lebih diunggulkan juga. Apalagi kan hasil-hasil belakangan ini menambah kepercayaan diri tim gitu ya Ci ya. Ya. Hasilnya bisa dibilang oke lah gitu, terutama untuk di sektor tunggal. Di tunggal kan kita ada, berarti ada Jojo, Ginting, Ciko, Alwi. Nah kalau Jojo sama Ginting ini kan jadi pemain yang paling banyak pengalaman ikut Thomas sih. Udah 4 kali nih berarti mereka sama-sama ikut dari 2016 mereka udah ikut. Dari hasil mereka kan sebagai partai pembuka berarti tunggal pertama atau tunggal kedua atau bisa jadi juga Ginting tunggal pertama gitu kan ya? Ginting pasti tunggal pertama. Oh, Ginting pasti tunggal Rankingnya pertama. yang dihitung yang kemarin. Oh bukan yang terbaru. Bukan. Kalau yang terbaru kan Jojo lebih di Iya, atas. iya. Oh berarti Ginting sebagai tunggal pertama partai pembuka. Nah untuk tunggal putra sumbang poin tuh mutlak nggak sih Ci buat mereka? Mutlak. Mutlak Ci. Iya. Jadi mutlak. suatu kewajiban itu dah. Kalaupun Gintingnya lolos, karena tunggal pertama tuh justru paling kuat lah biasanya di antara semua negara dan chance-nya dia tuh rame. Monster semua. Nge-monster semua. Iya iya iya. Jojo sih harus bisa ambil angka. Menurutku malahan karena dia malah paling steady sekarang di tunggal kedua dibandingin tunggal-tunggal kedua lainnya. Gitu ya. Lah Ciko menurutku juga ada peluang. Untuk tunggal ketiga. Tapi ya itulah bergu ya. Iya. Wah gampang-gampang susah gitu. Dia harus kuat mental. Ya mudah-mudahan jangan 2 sama lah Dep lah. Iya kan? mudah-mudahan 3-0, 3-0 gitu 3-1 ya. boleh lah. 3-1 boleh lah ya. Iya. Itu double-nya juga kuat lah kita. Iya, tuh. double juga kuat. Double juga kuat. Berarti kalau kita lihat si Ginting sebagai tunggal pertama, Jojo tunggal kedua, berarti sebenarnya ini posisi yang menguntungkan juga dong Ci buat Jojo karena dia ketemu lini keduanya dari setiap negara. Betul. Dan dia lagi bagus-bagusnya posisinya tetap tunggal kedua tuh oke. Asal yang bahaya tuh kalau mamanya Gintingnya nggak menang tapi ganda pertamanya juga nggak menang. Nah itu Bahaya. bisa goyang. Bisa goyang. Ya. Bisa goyang. Betul. Iya kan? Iya, iya. Jangan sampai lah pokoknya ini salah satu harus ambil. Pokoknya yang satu sama dua ini salah satu udah harus ada yang poin dulu aja. Karena ganda pertamanya juga rame-rame semuanya, Dep, ya kan? Jadi harus salah satu ambil lah gimana caranya. Ya, ini kan rata-rata semua di 2020 kecuali Minion ya. Ini kan main juga kan Fajarian. Iya. Terus tunggalnya susunannya kayak gini gitu Iya. loh. Jadi emang bener idealnya kita tuh Ginting, Jojo gitu. Itu udah paling pas ya. Ya makanya waktu di 2020 kita juara 3-0 sama China kan Gintingnya menang. Iya. Habis itu ganda Fajariannya menang, Jojonya menang. Tapi kan setelah 2022 Gintingnya kan kepleset tuh. Kalah sama Laksasen. Habis itu kalah Fajarian sama Langsung. Chirac. Ya. Habis itu Pembawanya kan- berlanjut iya, juga. gitu. Sebegitunya bergut Iya. ya. Jadi memang benar-benar jadi penentu banget ya untuk sektor yang pertama kali main gitu. Penentu kemenangan apa penentu kekalahan Wah Dep. gila itu Ngeri, sih ngeri Dep. itu ngeri Berat. banget itu ya. Berat banget bebannya tuh. Itu kalau tapi kita lihat nih tunggal ketiga berarti kan ada Ciko, cukup steady dong Ciko untuk lawan lapis ketiga. Tapi kan juga ada Alwi nih Le, satu-satunya juga yang pertama kali ikut nih. Jadi sama kayak yang 3 pemain Cewek. putri, kali ini Alwi satu-satunya nih. Kalau menurut lu untuk pertandingan krusial pasti tetap Ciko. Ciko. Ya, Iyalah. tapi Alwi tetap harus dikasih kesempatan main dong. Iya paling menurut gue mau dikasih setelah kita secure, sudah benar-benar secure secara kita udah lolos grup gitu kan. Dep. Biasanya dikasih kesempatannya pas di grouping. Kalau udah di babak knockout gitu, mungkin ya tim terbaik yang pasti main gitu. Kecuali ya cedera lagi. Kecuali ada cedera ya, itu baru nggak mau harus main kan. Tapi kalau semuanya fit, pasti ya yang dimainin Ciko lah. Iya. Secara Ciko juga udah pengalaman, tapi Ciko juga kan banyak nggak maksudnya kemarin secara dia main turun tampilnya berapa kali, secara dia main di Thomas Cup kan nggak banyak juga gitu. Ya gue sih malah mikirnya ini Dep, mungkin antara Gintingnya nggak main jadi naik tuh. Oh, jadi Jojo naik, Ciko naik gitu ya, Ci. Kelihatannya Jojo Ciko tetap butuh main Iya. kalau menurutku. Jojo Ciko itu nggak bisa diganti lah, udah pasti kayaknya main gitu. Feelingnya gitu, karena kan mereka
mungkin lebih nyaman begitu ya. Kalau Ginting sih kok kayaknya dia untuk adaptasi lapangan akan lebih cepat. Cuma kan tergantung lah situasi pemain saat Kondisi. itu. Lagian kan Ginting kan pemain pertama, berarti lawannya kan yang terkuat juga di setiap negara. Iya. Jadi lebih ada chance untuk butuh istirahat ya dibandingin yang lain juga gitu kan. Jadi itu mungkin salah satu pertimbangan juga Ci ya. Iya, dan dia penguasaan lapangan kan bagus ya, relatif bagus. Bolanya juga relatif bisa cepet, apa sih, ngaturnya lebih enak gitu. Jadi bisa jadi nggak main. Tapi kalau kita lihat Jojo, walaupun sekarang ganti ya mainnya agak berubah gitu ya. Tapi dia kayaknya kok akan menjadi tipikal pemain yang memang harus main gitu. Jadi emang harus nyesuaiin Dapat lapangan, feel iya. lapangan terus gitu. Karena Ada pemain memang sih gitu ada kan. gitu ya Ci ya, yang harus main terus ya. Begitu dia nggak dipasang tuh udah beda lagi feel-nya. Iya, bisa nggak enak gitu. Karena Jojo pertama kali main waktu itu lawan Kanada kalah loh sama Brian Yang. Pertama kali main tuh bisa kalah gitu kalau Belum enak iya gitu ya. belum dapat Belum feel-nya enak, itu bisa masih kalah. ada tegangnya Iya. gitu kan. Jadi ya benar-benar krusial lah, strategi pelatih itu yang terpenting juga. Siapa yang siap, siapa yang harus dipasang. Dan ini Jojo kan udah 2 kali terhitung sangat konsisten. Ya. Nah, mudah-mudahan Iya, ini juga lagi ya, Le. Iya. Maksudnya berlanjut gitu. Amin. Nah kalau kita lihat ini berarti tahun ini udah tanpa Dedis. Dedis udah, Daniels nggak ada. ya kan, Dedis nggak ikut gitu. Tinggal Fajar Rian dan teman-temannya sekarang. Ada ya yang senior berarti Fajar Rian, ada Jojo, ada Ginting gitu kan. Nah kalau lihat berarti udah siapkah dan udah pantaskah, maksudnya posisi akhirnya Dedis tergantikan, regenerasi memang udah harus berlanjut gitu lah. Iya, kalau menurut gue sih emang udah waktunya ya, karena juga Fajarian secara pengalaman juga udah pernah jadi juara Thomas Cup Iya, juga. Leo, Daniel walaupun waktu itu main belum banyak, lawan 1 kali doang kalau nggak salah main. Tapi kan paling nggak dia udah environmentnya udah ada di 2020 juara lagi. Betul. Bagas Fikri main juga nggak terlalu banyak di 2022 tapi secara feel juga udah pernah ngerasain, dan dia udah main kejuaraan SEA Games bergu, Iya, udah terus banyak ya. kejuaraan Asia kualifikasi Thomas ya. Ya. Bergu, jadi udah siap lah buat gantiin ya. Kalau kita udah nggak bisa terlalu tergantung sama The Dedis lagi. Dedis dari 2004 bos main bos. Gila. Kalau dia main lagi sekarang 20 tahun dia Bukan main. 2004, 2006 Jepang. Almarhum Uda sama Endra udah main tuh Jepang 2006, 2008, Nyaris 2010, 20 tahun 2012, 2014, 2016. Ya, pokoknya selalu ikut, nggak mungkin ada skip ya. 10 kali ada kali. Lebih. Hendra Hampir karena Ya, dari hampir. 2006 Iya. sampai 2022. Benar-benar. Iya. Lebih. Iya. Bener. 2006. Mungkin 2022. ini aja sih ya, orang ngerasanya tuh dulu kalau ganda tuh Minion atau Dedis dipasang tuh Udah pasti. ya chance menangnya lebih besar. Tapi ketika ini sekarang Fadrinya harus siap aja. Maksudku ya kan nggak harus, ya bukan nggak harus sih, kadang-kadang satu generasi ada yang nggak nyari kayak Dedis sama Minion tuh kan ya susah Ya, banget nggak lah ya. gampang. Dan itu tuh nempel masalahnya, nempel generasinya tuh nempel, ya nggak nempel sebenarnya jauh ya, cuma Dedisnya tuh main Lama terus. juaranya bagus, Iya. lama. Konsistennya tuh banget gitu kan. Jadi kayak Udah ada label juga ya Ci ya. Dan pernah juara lagi. betul. Jadi sebenarnya sih mereka siap, tapi secara kualitas memang kan ya itu memang aduh luar biasa Iya. banget lah 2 pasang itu. Iya, Jadi iya. ya masyarakat juga harus siap bahwa ini rame semuanya. Iya. Dan lebih rata semua. Dan kan lebih sekarang. rata Iya. semuanya. Terutama untuk Thomas Cup memang ya benar-benar memang merata banget. Betul. Kalau kayak dulu kan beberapa negara doang yang kayaknya tuh wah ini ada unggulan-unggulan, tapi kalau sekarang ya itu tadi lebih dari 5 sampai 6 negara Ya, itu India punya. bisa juara Ya, iya, gitu aja. makanya. Iya. Unpredictable Benar-benar gitu. merata gitu kan. Nah, tapi kan dengan ngomong tadi Ci, ganda putra udah di label nih. Apalagi dulu The Dedis sama Minion. Jadi kayaknya tuh kesannya tuh dua nomor ini tuh udah pasti nyumbang 2 poin. Ya. Ibaratnya kan kayak gitu. Dan sering iya. Dan bisa diandalkan. Kayaknya dari zaman tahun 80 dah. Itu 2 ganda kudu menang. Udah. Nah, Kita berarti kan colong ini- 1 tunggal. Kan Ya, gitu kan emang. betul. Berarti kan ini sekarang ada di bebannya pertama berarti di Fajri. Kedua yaitu tadi antara Bakri atau Leo Daniel yang akan main. Berarti tetap kita harus punya keyakinan dong bahwa 2 ganda ini udah harus dan mutlak kasih poin gitu Ci. Iya. Dan ini situasinya semua nomor krusial. Iya. Krusialnya tuh belum tahu deh, karena probability-nya tuh ya rame. Semua 50-50. Heeh. Belum lagi sekarang tuh agak ada fenomena kalau gue lihat tuh bisa orang nggak bisa main ya. Sampai yang parah tuh udah terjadi di beberapa match yang
kita Ya Sayaka Hirota aja belum Lihat. main udah nangis. Sudirman Cup Iya. dia Sampai belum sampai tim nggak Jepang bisa mau main. menang, mau terus jadi kalah. Belum main nangis. Iya. Nah, Dan itu langsung hancur banget tuh. hancur. udah ngedown banget Iya. ya. Nah itu aja sih. Jadi ya timnya semua harus siap ya. Sekarang udah nggak bisa bilang nanti Ginting sama Fajri doang nih. Iya. Pokoknya Semua harus siap ngambil Berarti poin. setiap lini yang diturunkan udah harus bisa berani dikasih target, lu harus kasih poin gitu. Iya dong. Karena kan juga secara kualitas juga kita kan salah satu unggulan. Maksudnya ya chance untuk jadi juara juga tetap besar. ganda tuh secara psikologi dulu ada pegangannya. Kalau sekarang tuh beneran semua ini harus berjuang sendiri gitu kan Dep. Kalau dulu ganda pertama aman nih kayaknya gitu kan. Kayaknya udahlah gitu, udah Orang pasti bisa tahun- gitu ya Ci ya. Tahun ini saya masih kecil nih. 2002 ganda keduanya bisa yang main Mas Trikus sama Halim di split menang. Ya. Iya. Betul. Karena kita sedominasi itu kan ganda kita dulu. Levelnya Sedominasi dan maksudnya bener-bener level kita berarti masih di atas sama negara-negara lain juga dong saat Iya itu. di zaman itu. Betul. Tapi kan sekarang udah jauh lebih berbeda gitu loh karena semua Cina udah punya 2 juga, Malaysia punya 2, Korea punya 2, Jepang juga punya, Denmark juga. Jadi semua tuh ada chance lah buat juara. Ya 2016 Axelsen belum monster in tahun lalu. Tahun Iya, ini gue belum. baru mau bilang tahun ini soalnya dia lagi agak-agak Iya. goyang sedikit Iya nih. kan? Tahun 2016 juara. Ya walaupun ada Matias Bu ya di situ, tapi kan nggak ada Morgensen waktu itu. Iya. Morgensen ini cedera, nyaman ngandelin Konrad sama Kolding. Bisa juara. Single keduanya Jan O, single ketiganya Vitingus waktu itu. Tapi bisa juara, bisa ngalahin China. Yang waktu itu masih ada Lin dan masih ada Iya. siapa-siapa. Wah, seru banget ya tapi memang ya kalau ngomongin. Tapi kalau yang kayak Thomas Cup zaman dulu tuh, Ci. Maksudnya sama berarti ganda mutlak, tunggal juga mutlak, udah nggak ada yang bisa ngebuang gitu ya. Itu malah lebih gede lagi prosentasenya. Kalau sekarang malah kulihat tuh tunggalnya mulai punya peran ya, yang lebih besar juga. Iya, saat ini. Untuk bisa ngambil poin. Justru bisa bantu lah. Nggak cuman pokoknya tunggal 1, enggak loh. Ini bisa tunggal 2, bisa tunggal 3, gitu kan Dep. Mungkin agak beda ininya sekarang, positioningnya. Tapi apapun itu tuh 5 partai krusial semua. Nggak ada partai tenang. Betul. Ibarat partai tenang ibaratnya gitu. Kita dominasi 2094 berarti ya, kita juara sampai 2002. Ngeri. Kita juara terus. Iya sih. 94, Beruntun ya. 94, 96, 98, 2000, 2002. Iya, 5 kali Habis berturut. dari situ Cana gitu ya. China iya. Tapi kan di era sekarang yang udah 2020 kita terus Iya. bisa ada Denmark, Iya. bisa maksudnya ganti-ganti. Mendominasi Ya. ada Ganti-ganti. India. Ada Iya. India kemarin. Jadi kalau sekarang jauh lebih kompetitif semua karena semua badmintonnya juga maju ya. Jadi nggak bisa ya kayaknya Ini nih, Cina, ini gini. kayaknya Malaysia atau yang mana. Jadi semuanya ada chance gitu. Semakin menarik nih persaingan di Thomas Cup ya. Betul. Tapi dengan komposisi pemain yang kita punya 3 tunggal 4 berarti ada Alwi kan, tapi 3 terbaik yang akan diturunkan, 2 ganda terbaik juga. Target juara udah pantas, Ci. Pantas. Pantes. Gitu. Thomas Dan Cup realistis pantes. ya. Iya dong. Iya. Berarti Iya wajib nih, maksudnya kans untuk juara itu sangat-sangat besar. Iya. Ya. Karena sama unggulan 1-2 kita juga rame. Iya. Rame Dep, kalau lihat pertemuan antara pemain tuh kan rame. Maksudnya ada kadang kalah, ada kadang menang. Ya boleh unggulan karena ranking lebih tinggi aja. Tapi secara komposisi grup kita Sama kok. imbang. Siapa yang lebih siap aja Dep. Iya. Iya kan? Mental harus disiapin nih. Itu dari setuju semua ya dari komposisi yang ada bahwa Thomas ini udah realistis banget untuk juara. Juara dan kita juga punya tradisinya juga bagus. DNA lagi nih ngomongnya. Oh, ini kayak DNA. All England kan? Ulang-ulang, DNA nih, DNA tolong lagi disorot nih. DNA nih, DNA. Kita DNA-nya kita masih negara terbanyak pemegang gelar Thomas Cup. Tapi emang kalau di terakhir kita naik turun. Ya kita di 2016 aja pemainnya muda-muda deh. Seniornya Dedis. Terus di bawahnya tuh gandanya kan Ricky sama Angga. Ya, Angga Riki masih main. Angga ya. Ricky ganda ketiganya Minions. Tapi kan tunggalnya Tommy, Ginting, Jojo, Ihsan. Semuanya muda semua. Tommy doang yang senior. Maksudnya sekarang dengan pemain yang Jojo udah jauh lebih senior, Ginting jauh lebih senior pengalaman, Fajarian juga udah pernah juara Thomas Cup. Jadi menurut gua juara mah pantas. Iya, gue lebih ngelihatnya ini Dep di belakangnya Tour Eropa bagus kan. Tour Eropa bagus, PAC bagus Dep. Modal Dep.
buat Thomas Uber gitu kan. Jadi harusnya mereka oke sih, apalagi itu memang kita terkenal kalau Thomas Cup tuh ya Iya. Ada DNA-nya DNA. berarti. ada hoki dan DNA-nya. Nah itu tuh penting, ada hoki sama DNA-nya baru bisa berlanjut kan. Berarti dari yang tadinya juara dari tahun 94 ya, 94, 96 juara ya. berarti regenerasi memang bener-bener berjalan nih. Nah kalau ngomong-ngomong regenerasi, kita juga lagi mempersiapkan regenerasi baru di tanggal berapa tuh Le? Ada acara Tanggal deh. 3, 4, 5 Mei. Jangan lupa jebret tim, jangan lupa daftarin ponakannya, sepupunya, cucunya, anaknya di turnamen PBI Kids yang akan dilaksanakan di Benteng Badminton Hall BSD. Silakan kontak Caca tuh 0895 05 sekian. Langsung ya. Terus lagi ada apa lagi nih Le setelah itu tuh? Nah, jersey-nya bukan cuma DPI. Oh beda lagi. Ini ada namanya jersey Timnas Riek Wih, dari Jebret Media. banget Nah, loh. ini Keren ini. kerjasama dengan komunitas jersey Timnas Indonesia atau KJTI. Oh, ini desainnya tuh unik banget ya. Ada artinya nggak sih Le? Nih, filosofinya pattern pada jersey yang terbentuk dari ragam motif populer jersey tim nasional Indonesia sepanjang masa. Ragam motif ini diusung dengan tajuk Shape of Diversity atau keragaman suku, bangsa dan budaya yang ada di negara Indonesia. Desain by Malvinico. Periode ordernya 22 April sampai 6 Mei 2024. Dapetin hanya dengan 250.000. Ini berarti bukan cuma baju doang. Sama celana juga. Oke. Oke. Sepasang. Ini dengan desain kayak gitu 250.000 nih. Ah. Udah bisa diorder berarti mulai hari ini tanggal Iya. 22. Kecuali nomor 7 nggak bisa. Gua. Gua mau gitu. Masa sama sama Abrar? Oh iya. Selain nomor 7 ya. David Beckham. Berarti udah bisa di order mulai tanggal 22 sampai tanggal 6 ya. Ya. Dengan harga Itu keren tuh. 250.000. Desainnya gila sih, keren Top banget. mantap is the best. Ini keren banget. Keren banget itu, kalian harus wajib punya, oke? Timnas Riek. Nah, Timnas Riak tuh kata dia harus punya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Tapi kalian jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi ngebahas yang lainnya. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.